Lu tahu nggak, pernah ada satu perempuan yang begitu cerdas, cantik dan berani, sampai-sampai dua penguasa Romawi paling kuat di dunia jatuh di tangannya. Namanya adalah Cleopatra VII, ratu terakhir Mesir kuno. Tapi di balik pesonanya, tersembunyi kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Cleopatra lahir tahun 69 sebelum Masehi dari dinasti Ptolemaic keturunan Yunani yang memerintah Mesir sejak zaman Alexander Agung. Tapi jangan bayangin dia cuma ratu manja di istana. Cleopatra dari muda udah diajarin 9 bahasa, filsafat, astronomi, dan politik. Dia bukan cuma cantik, dia berbahaya. Waktu dia naik takhta di usia 18, Mesir lagi berantakan. Negara itu miskin, rakyat lapar, dan kekaisaran Romawi mulai ngatur segalanya. Bahkan, Cleopatra nggak sepenuhnya berkuasa, dia harus berbagi takhta sama adiknya sendiri, Ptolemy III. Tapi seperti semua kisah besar kekuasaan, saudara jadi musuh. Ptolemy bersekongkol buat jatuhin Cleopatra. Dan Cleopatra? Dia nggak tinggal diam. Dia kabur dari istana, ngumpulin pasukan, dan nunggu waktu buat balas. Kesempatan datang waktu Julius Caesar, penguasa paling kuat di dunia, datang ke Mesir. Semua orang berebut pengaruh di hadapan Caesar. Tapi Cleopatra beda. Legenda bilang, dia diselundupkan masuk ke kamar Caesar dengan digulung di dalam karpet. Waktu karpet itu dibuka, Caesar ngelihat perempuan yang nggak seperti yang lain. Pinter, tenang, dan tahu persis gimana bikin orang tunduk tanpa pedang. Malam itu sejarah berubah. Cleopatra jadi sekutu dan kekasih Julius Caesar. Dengan dukungan Caesar, Cleopatra kembali ke takhta. Ptolemy tenggelam di sungai Nil, dan Mesir jadi milik Cleopatra. Tapi dia bukan boneka. Dia tahu gimana main politik tingkat tinggi. Dia lahirkan anak untuk Caesar, Caesarion, dan menganggap dirinya bukan cuma ratu Mesir, tapi penerus langsung Firaun. Cleopatra menata kembali negaranya, menguatkan ekonomi, dan menempatkan Mesir sebagai kekuatan independen di bawah bayangan Romawi. Tapi kekuasaan Romawi nggak pernah stabil. Setelah Caesar dibunuh di Roma, Cleopatra kehilangan pelindungnya. Dan di tengah kekacauan itu, muncul sosok baru, Mark Antony, jenderal paling kuat Romawi. Cleopatra tahu apa yang dia mau. Dia undang Antony ke Mesir bukan dengan pasukan, tapi dengan pertunjukan kekuasaan. Dia datang dengan kapal megah, berlayar di sungai Kilikia, mengenakan pakaian emas, parfum semerbak di udara, medasi cahaya obor memantul di air malam. Antony terpikat. Dan lagi-lagi sejarah berulang, hubungan Cleopatra dan Antony jadi pusat kekuasaan baru, cinta dan politik bersatu. Mereka hidup mewah di Alexandria, pesta, minum anggur, dan menantang Roma. Tapi di Roma, lawan mereka Octavian, keponakan Caesar, nggak tinggal diam. Dia mulai kampanye. Antony sudah diperbudak oleh penyihir Mesir. Dan rakyat Roma percaya. Tahun 31 sebelum Masehi, perang pecah, pertempuran Actium. Armada Mesir Romawi lawan Octavian. Dan di tengah perang besar itu, keputusan Cleopatra mengubah segalanya. Dia